Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rafidan Sajid Aisar dengan NIM 2025 10 11 01 10 266 Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang memahami proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut videonya, tonton sampai habis ya, check it out. Oke, baik, saya akan melanjutkan video yang tadi, yaitu menjelaskan tentang proses memahami terbentuknya NKRI. Yang pertama, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang akar perjuangan dan kebangkitan nasional. Proses terbentuknya NKRI tidak terjadi secara instan, melainkan melalui perjuangan panjang pahlawan kolonialisme. Kesadaran untuk bersatu mulai muncul secara terorganisir pada abad ke-20 yang dikenal sebagai masa kebangkitan nasional. Momentum puncaknya terjadi pada Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana para pemuda dari berbagai suku dan daerah mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Fondasi identitas inilah yang menjadi modal sosial utama dalam menyatukan wilayah kepulauan yang luas di bawah satu bendera. Yang kedua, teman-teman, peran BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dasar negara. Menjelang kekalahan Jepang pada Perang Dunia yang kedua, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat BPUPKI untuk merumuskan dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang-sidangnya, para pendiri bangsa mendiskusikan Pancasila sebagai filosofi negara. Setelah BPUPKI dibubarkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat sebagai PPKI melanjutkan tugas untuk mempersiapkan segala tata cara administrasi kenegaraan. Proses ini merupakan fase krusial di mana kerangka hukum dan struktur formal negara mulai disusun secara matang atau secara mantap. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan. Sebagai puncak perjuangan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Peristiwa ini menandai lahirnya negara baru yang bebas dari penjajahan. Meskipun dalam kondisi yang serba terbatas dan penuh tekanan dari pihak-pihak asing, proklamasi memberikan legitimasi moral dan politik bahwa rakyat Indonesia berdaulat atas nasibnya sendiri. Momen ini merupakan pintu gerbang atau awal mula masuk utama menuju terbentuknya struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat NKRI yang utuh. Yang keempat, teman-teman, pengesahan konstitusi dan kelengkapan negara. Satu hari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang penting untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dalam sidang ini, Soekarno dipilih sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama. Selain itu, dibentuklah pembagian wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi serta pembentukan komite nasional untuk membantu tugas presiden. Langkah-langkah ini administratif secara resmi menegaskan berdirinya NKRI sebagai entitas politik yang berdaulat. Yang kelima, teman-teman, dan yang terakhir adalah mempertahankan kedaulatan melalui diplomasi dan perjuangan. Setelah proklamasi, NKRI harus menghadapi upaya kembalinya Belanda yang ingin berkuasa lagi. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini atau yang disingkat NKRI berlanjut pada fase mempertahankan kemerdekaan melalui perjuangan fisik,
atau yang disingkat pertempuran dalam artian dan jalur diplomasi atau perundingan. Puncaknya terjadi pada pengakuan kedaulatan tahun 1949 melalui konferensi meja bundar, yaitu yang disingkat KMB. Meskipun sempat berbentuk negara federal atau ya negara RIS, keinginan kuat rakyat akhirnya mengembalikan Indonesia ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 yang mempermanenkan status NKRI hingga saat ini. Kesimpulannya yaitu teman-teman, terbentuknya NKRI ini merupakan hasil integrasi antara perjuangan fisik, pemikiran intelektual, dan keteguhan diplomasi. Prosesnya dimulai dari kesadaran nasional, perumusan dasar negara, dan proklamasi hingga pengesahan konstitusi dan upaya mempertahankan kedaulatan negara. Negara atau NKRI lahir bukan sebagai pemberian, melainkan sebagai manifestasi tekad seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam keberagaman di bawah naungan satu negara yang berdaulat. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.